Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Sedulur Papat Limo Pancer. Berbicara tentang pengertian dan konsep sedulur papat kelimo pancer adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam diri manusia. Maka di Kantarwa sendiri juga mengajarkan hal ini. Secara lengkap tentunya tidak bisa diterangkan secara detail kata demi kata. Pada prinsipnya manusia Jawa yang sejati atau setiap manusia mempunyai cita-cita utama, yaitu manunggaling kaulo lan Gusti, walaupun kadang dalam bahasa yang berbeda. Pada prinsipnya manusia Jawa yang sejati atau setiap manusia mempunyai cita-cita yang utama, yaitu manunggaling kaulo lan Gusti, walaupun kadang dalam bahasa yang berbeda. Untuk mencapai cita-cita tersebut, manusia harus kembali ke asalnya atau menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana manusia menuju menjadi manusia seutuhnya? Manusia harus menjadi aji saka. Aji saka maknanya adalah kaweruh atau kesadaran dalam menghargai secara maksimal dengan berperan utama. Untuk menjadi aji saka, Jawa memiliki dasar. Dasar dari Jawa adalah kalimo sodo, atau dalam pewayangan dikatakan seorang manusia tidak akan mati jika telah memegang jamus kalimo sodo. Seperti cerita pewayangan adalah Sami Aji atau Yudhistira. Begitu sucinya diceritakan sehingga darahnya juga putih. Maka kalimo sodo banyak sekali menjadi perebutan, dan untuk mengerti dan tahu tentang kalimo sodo banyak sekali yang telah mencari kemana-mana, bahkan saling berebut dan terjadi perang. Bahkan zaman sekarang pun masih banyak yang telah mentafsirkan kalimo sodo, bahkan cenderung ngawur. Kalimo sodo bisa diartikan juga sebagai Pancasilanya Jawa, karena merupakan dasar untuk semuanya. Untuk menjelaskan kalimo sodo secara tepat, maka Jawa telah membuat penjelasan yang lebih sederhana atau dibuat semacam miniatur kalimo sodo, yaitu sedulur papat kelimo pancer, atau bahasa sederhananya adalah kalimo sodo mewujudkan diri yang lebih bisa dimengerti manusia menjadi sedulur papat kelimo pancer. Lambang dari sedulur papat kelimo pancer sendiri adalah dalam cerita Bhagavad Gita. Arjuna membawa kereta perang yang ditarik oleh 4 kuda dengan masing-masing membawa sifat warna adalah hitam, coklat, biru, dan putih. Keempat kuda itulah yang disebut dengan sedulur papat, sedangkan pancernya adalah Arjuna. Namun sedulur papat kelimo pancer tidak hanya unsurnya demikian. Masih ada satu unsur, yaitu di samping atas Arjuna adalah Krishna. Krishna inilah yang dilambangkan bahwa roh atau pancer kita bersifat ilahi atau Gusti Allah. Maka kalau manusia ingin mencapai cita-citanya, manusia atau pancernya adalah roh kita yang bersifat ilahi, harus bekerja sama dengan sedulur papatnya, dan konsultannya manusia adalah Gusti Allah kang murbeng dumati. Barulah manusia bisa lengkap sampai pada cita-citanya yang sempurna. Banyak dari para pelaku mistikus ingin bisa ketemu dengan sedulur papatnya. Karena ingin sekali untuk ketemu, maka hal yang sering terjadi adalah sering terjadi suatu penyesatan oleh pihak yang memanfaatkan kelemahan dari salah mengerti dan juga kesalahan atau hayalan dan imajinasi belaka. Adapun penjelasan dan arti dari sedulur papat kelimo pancer adalah dari sedulur yang memiliki sifat warna adalah hitam adalah melambangkan sifat kekuatan. Coklat ibaratnya adalah seperti merah, yaitu melambangkan sifat semangat. Biru adalah melambangkan sifat kecerdikan. Putih adalah melambangkan sifat kesucian. Inilah merupakan sifat dan ciri manusia sejati, yaitu memiliki kekuatan, semangat, kecerdikan,
dan kesucian, dan dikontrol oleh roh kita yang sejati atau pancer, atau sedulur papat harus bersatu atau manunggal dengan roh yang bersifat ilahi, baru dapat berhasil mencapai kemanunggalan dengan Gusti Allah. Sama halnya dengan Arjuna, kalau tidak bisa kontrol keempat kuda dia akan kalah dalam perang, dan bagi manusia, kalau tidak bisa kontrol keempat sifat atau saudaranya dia akan kalah. Tidak akan pernah sampai pada cita-citanya. Jika sudah bisa kontrol empat kuda, Arjuna harus senantiasa seia sekata dengan Krishna agar selamat sampai akhir perang. Kalau manusia mau selamat, roh yang sejati harus senantiasa memakai pengertian atau kawruh Gusti Allah. Dan jika ada yang katanya bertemu dengan keempat sedulurnya, itu merupakan perwujudan saja atau personifikasi dari keempat sifat diri manusia saja. Namun banyak yang menganggap ketemu dengan roh atau pribadi lain di luar dirinya yang merupakan empat saudara kita yang mengikuti selama hidup, padahal tidaklah demikian. Pengalaman saya ketemu dengan keempat sedulur adalah keempatnya seperti kita sendiri, wajahnya seperti kita masing-masing. Wujud badannya lebih kecil dari badan kita, dan mereka memiliki sifat yang sudah kita sebut. Saat-saat mereka muncul adalah saat kita memasuki meditasi dengan kita telah mengalahkan fisik, yang mana kita tidak terpengaruh akan keletihan, kesakitan fisik, atau telah melewati ketahanan fisik kita sendiri. Namun sekali lagi, sedulur papat bukanlah roh atau pribadi seperti pancer kita. Namun sekali lagi, sedulur papat bukanlah roh seperti pancer kita, adalah pribadi atau roh sejati. Mereka hanyalah perwujudan saja. Karena telah banyak orang yang tidak mengerti ini dan banyak yang tersesatkan karena ini. Inilah sedikit bagian saja mengenai sedulur papat Klimo Pancer. Sedulur papat Klimo Pancer, siapakah Kakang Kawah Adi Ari? Sedulur papat Klimo Pancer, siapakah Kakang Kawah Adi Ari? Sedulur papat Klimo Pancer, ingatlah, keberadaan kita hidup di dunia tidak sendiri. Semenjak kita dilahirkan melalui rahim ibu, Tuhan sudah menitahkan adanya penjaga-penjaga yang senantiasa mendampingi kita dalam alam dunia. Dan sesuai perintah Tuhan, para penjaga tersebut dengan setia berada di sisi kita. Istilah sedulur papat Klimo Pancer sampai sekarang diketahui bersumber dari suluk Kidung Kawedar atau disebut pula Kidung Sari Roayu, bait ke-41 hingga 42. Suluk ini diyakini masyarakat sebagai karya Sunan Kalijogo sekitar abad ke-15 hingga ke-16 yang berupa tembang-tembang tamsil. Setidaknya ada 4 hal yang agak menyulitkan dalam penafsiran dan pemahaman tembang tersebut, yaitu karena berupa tembang tamsil, uraiannya pendek-pendek dan penuh dengan tamsil ataupun perumpamaan, tanpa ada penjelasan sebagaimana tulisan prosa. Suluk-suluk periode ini termasuk Kidung Kawedar, menggunakan gaya bahasa peralihan dari Jawa kuno ke Jawa Madya atau pertengahan yang berbeda dengan gaya bahasa Jawa sekarang, apalagi bahasa Indonesia. Suluk yang dimaksudkan sebagai dakwah ini menyusup secara halus ke dalam adat budaya dan agama masyarakat yang masih menganut agama Syiwa atau Hindu-Buddha, dengan harapan Islam dapat masuk dan berkembang tanpa harus menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Akibatnya istilah serta nilai-nilai keislaman bercampur dengan istilah dan nilai-nilai Syiwa Buddha kejawen. Suluk yang berupa kidung yang diciptakan para wali pada masa Kesultanan Demak merupakan bagian dari ilmu tasawuf. Sehingga untuk memahami hakikatnya tidak bisa hanya berdasarkan kata serta kalimat yang tersurat semata, apalagi secara sepotong-sepotong. Siapakah sedulur papat Klimo Pancer itu? Dari kidung tersebut terdapat beberapa penafsiran berbeda. Berikut ini beberapa penafsiran sedulur papat Klimo Pancer. Yang pertama, Kakang Kawah.
Yang dimaksud dengan kakang kawah adalah air ketuban yang membantu kita lahir ke alam dunia ini. Seperti yang kita ketahui, sebelum bayi lahir, air ketubanlah yang keluar terlebih dahulu untuk membuka jalan lahirnya si jabang bayi ke dunia ini. Karena keluar terlebih dahulu, masyarakat Kejawen menyebutnya dengan kakang kawah atau kakak kawah atau saudara yang lebih tua. Yang kedua, adi ari-ari atau ari-ari. Setelah jabang bayi lahir, ari-ari inilah yang kemudian keluar. Sehingga masyarakat Kejawen menyebutnya dengan adi ari-ari atau adik ari-ari. Yang ketiga, getih atau darah. Kemudian getih atau darah adalah zat utama yang terdapat pada bayi dan sang ibu. Darah jugalah menjadi pelindung pada saat bayi masih ada di dalam kandungan. Yang keempat, puser atau pusar. Pusar merupakan penghubung antara ibu dan anak. Dengan adanya tali pusar, sang ibu mampu memberikan nutrisi kepada sang bayi. Pusar juga merupakan saluran bernafas sang bayi. Dengan adanya pusar inilah seorang ibu memiliki hubungan batin yang erat dengan bayinya. Yang kelima, pancer. Pancer adalah kita sendiri sebagai pusat kehidupan ketika dilahirkan. Semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang jabang bayi lahir ke dunia melalui rahim ibu, maka semua unsur-unsur itu keluar dari rahim ibu. Dengan izin Allah, unsur inilah yang menjaga manusia yang ada di bumi saat dilahirkan. Nah, dalam tradisi Kejawen di dalam doa sering disebutkan untuk mendoakan penjaga yang tidak nampak ini. Kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan puser. Ilmu sedulur papat, limo pancer. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu pemahaman tentang sedulur papat yang sudah saya uraikan tersebut. Kemudian jika ada ilmu yang mampu memanggil sedulur papat limo pancer, hal itu merupakan semu belaka. Hanya Allah semata yang mempunyai ilmu semacam itu. Marilah kita menyikapi hal ini dengan bijak dan pintar. Nah, itulah yang disebut dengan ngelmu sedulur papat limo pancer. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi mampu memberi Anda wawasan benar dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.